Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Herunisa Martia. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai stres dan kejenuhan konselor pada bab apa itu stres dan bagaimana seorang individu bisa mengalami stres. Yang pertama adalah apa itu stres? Stres sendiri adalah suatu kondisi yang disebabkan ketika seseorang mengalami tekanan baik dari luar maupun dari dalam diri individu tersebut karena adanya perubahan dan perbedaan pada lingkungannya. Istilah stres sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Hans Selye pada tahun 1930. Hans Selye mendefinisikan stres sebagai reaksi dari organisme dalam menghadapi situasi yang membahayakan atau mengancam. Pada hakikatnya, istilah stres sendiri merujuk pada sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebih dan mengalami waktu yang membuat seorang individu tersebut mengalami masa yang membuatnya sulit memfungsikan secara efektif seluruh wilayah kehidupannya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan munculnya banyak gejala-gejala stres seperti kelelahan kronis, mudah marah, gelisah, hipotensi, dan kualitas kerja yang rendah. Selanjutnya, bagaimana seorang individu bisa mengalami stres? Ada beberapa penyebabnya, yaitu 1. Dipengaruhi oleh lingkungan, diri sendiri, dan pikiran individu tersebut. Sedangkan ada beberapa macam dampak stres. Yang pertama adalah dampak negatif stres atau eustress. Dampak negatif sendiri mengakibatkan seorang individu itu melemah dalam kinerjanya dan menurun. Sedangkan dampak positif stres itu seorang individu bisa meningkat kinerjanya, menjadi lebih semangat dalam bekerja dan sebagainya. Dampak perilaku sendiri adalah seorang individu tersebut tidak dapat mengontrol emosinya atau peledakan emosi dan perilaku yang impulsif. Dampak selanjutnya adalah dampak kognitif. Dampak kognitif itu menyebabkan seorang individu tersebut tidak mampu membuat keputusan secara sehat. Selanjutnya adalah dampak fisiologis. Dampak fisiologis ini berdampak pada denyut jantung yang meningkat, aliran darah yang meningkat, yang cepat kayaknya. Kemudian berkeringat berlebih, dan mulut terasa kering. Dampak kesehatan sendiri berdampak pada seorang individu tersebut dapat mengalami sakit kepala, mimpi buruk, dan kesulitan tidur. Selanjutnya, yang terakhir adalah dampak organisasi. Dampak organisasi ini berdampak pada seorang individu tersebut jika mengalami stres dapat menurunkan kinerja dan loyalitas pekerja tersebut terhadap suatu organisasi atau suatu perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk profesi konselor memiliki syarat, yaitu menuntut adanya keterampilan sesuai dengan konsep dan teori pengetahuan yang spesifik. Nah, yang kedua, menekankan keahlian dalam profesi yang digelutinya. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap masyarakat, terhadap pekerjaan yang dimilikinya. Dan selanjutnya, memungkinkan bergelut sejalan dengan dinamika kehidupan. Nah, itulah persyaratannya. Oke, yang selanjutnya yaitu poin keempat mengenai strategi mengatasi stres kerja pada konselor. Stres yang dialami konselor dapat berdampak pada dinamika psikologis konselor. Nah, itulah sebabnya mengapa setiap konselor yang rentan terhadap stres itu perlu untuk memahami bagaimana cara untuk mengatasi stres tersebut.
dengan cara memahami strategi coping untuk mereduksi stres tidak menimbulkan dampak buruk baik pada individunya maupun pada kinerjanya. Nah, pada poin berikut ini nanti akan diperjelas ya. Langsung saja. Adwin dan Yan Gora mengusulkan untuk mengembangkan strategi coping sebagai strategi mereduksi stres yang dialami oleh seorang konselor. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang poin pertama yaitu problem focus coping. Suatu tindakan instrumental yang meliputi perilaku dan kognitif yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Itu seperti halnya mencari informasi, mengambil tindakan langsung, dan terkadang menunda suatu tindakan. Gitu. Nah, strategi yang kedua yaitu emotional focus coping. Dalam emotional focus coping, ini merupakan suatu strategi yang menekankan pada aspek emosi konselor. Gitu. Seperti pesan yang menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan penghargaan. Gitu. Jadi dalam emotional focus ini, strategi ini lebih menekankan ke emosi si konselor tersebut gitu. Selanjutnya yaitu poin ketiga. Poin ketiga, social support coping. Strategi dalam aspek sosial seperti mendapat dukungan nyata dari orang lain baik berupa nasihat maupun rasa percaya yang perlu untuk dibangkitkan kembali. Jadi dalam social support coping ini, merupakan suatu strategi dalam aspek sosial yang contohnya kita itu mendapat dukungan dari orang tua ataupun kerabat. Nah, itu dukungannya itu berupa nasihat maupun percaya yang perlu untuk supaya agar kita itu bangkit lagi gitu. Lebih ke memotivasi, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya yaitu poin keempat, religious coping. Religious coping ini seperti kegiatan berdoa, berzikir, membaca kitab suci, dan hal-hal yang memiliki hubungan positif terhadap kesehatan mental dan kinerja konselor. Selanjutnya, meaning making. Nah, meaning making itu strategi yang terakhir, strategi yang kelima. Meaning making merupakan suatu hal yang merupakan suatu hal-hal yang bermakna ya, seperti olahraga. Nah, di sini mengambil contoh olahraga. Olahraga itu telah terbukti dapat mereduksi stres dapat mereduksi stres para profesional, guru, dan khususnya yaitu konselor gitu. Jadi dalam mini making ini untuk mengatasi stres kerja pada konselor itu kita dapat melakukan olahraga ya. Karena dalam olahraga ini itu dapat mereduksi stres diri kita sendiri gitu. Nah, itu tadi strategi mengatasi stres kerja pada konselor. Nah, untuk selanjutnya yaitu subbab kelima. Ya. Poin kelima yaitu faktor penyebab kejenuhan konselor di sekolah. Gitu. Untuk faktor penyebab
faktor penyebab kejenuhan konselor di sekolah. Ini ada beberapa penyebabnya ya. Ada banyak, lumayan banyak. Langsung saja. Kejenuhan yang dialami konselor di sekolah atau biasa disebut dengan guru BK itu disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut. Penyebab yang pertama yaitu disebabkan oleh beban kerja, adanya beban kerja. Biasanya kejenuhan yang terjadi pada konselor di sekolah itu disebabkan oleh beban kerja yang terlalu berlebihan, gitu. Biasanya beban kerjanya itu disebabkan karena adanya rangkap jabatan. Gitu. Adanya rangkap jabatan membantu mengatasi masalah belajar siswa dan menjamin siswa untuk mengikuti segala aturan di sekolah. Jadi menurut saya beban kerja ini sangat berpengaruh terhadap kejenuhan konselor di sekolah. Oke, yang selanjutnya yaitu sistem sekolah gratis. Sistem sekolah gratis. Sekolah yang menerapkan sistem sekolah gratis ini sangat berdampak negatif bagi motivasi siswa. Nah, dalam sistem seperti ini, cenderung membuat konselor enggan untuk mengembangkan program-program bagi siswa di sekolah. Nah, mengapa sistem sekolah gratis ini sangat menjadi penyebab kejenuhan konselor di sekolah? Karena saat diadakannya sistem sekolah gratis ini otomatis para siswanya itu tidak dikenakan biaya sepeser pun ya, baik itu biaya pengembangan atau biaya apapun. Nah, itu murni gratis dan diberikan dari pihak sekolah. Dan dengan adanya sekolah gratis ini otomatis jika kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan pengembangan dalam sekolahnya, nah itu menjadi hambatan ya, karena keterbatasan biaya, keterbatasan dana, nah gitu. Karena untuk mengembangkan program-program siswa di sekolah itu juga memerlukan biaya, gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini berdampak pada semangat konselor dalam membimbing siswa. Nah, konselor di sekolah mengalami perasaan kecewa dengan perubahan tersebut karena ini akan sangat mengganggu pola pembelajaran yang telah ditetapkan. Biasanya itu saat ada perubahan kurikulum itu siswanya jadi sulit untuk biasanya itu sulit ya seperti itulah, sulit menyesuaikan dengan adanya perubahan kurikulum ini, gitu. Oke, yang selanjutnya faktor yang keempat yaitu dukungan sosial. Nah, dukungan sosial dari pimpinan dan rekan kerja sangat berkaitan dengan kejenuhan dan stres kerja yang dialami oleh guru BK. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau dukungan sosial itu sangatlah berpengaruh bagi motivasi kita untuk melakukan sesuatu ya. Karena tanpa adanya dukungan, kita juga kurang percaya diri dan agak susah untuk melakukan sesuatu. Dan dukungan sosial ini sangatlah penting bagi seorang guru BK.
khususnya di sekolah guru BK di sekolah ya. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, coping guru BK. Dalam mengatasi kejenuhan tersebut, guru BK melakukan coping, yakni berupa mengembangkan spiritualitas coping. Ya, coping guru BK. Nah, kondisi kejenuhan yang dialami konselor ini tidak sepenuhnya disadari oleh konselor tersebut. Gitu. Mereka menyebutkan banyak hal yang membuat mereka jenuh, namun semua itu membuat mereka menyadari akan solusi yang harus mereka ambil dalam mengatasi segala kejenuhan yang mereka alami. Gitu. Nah, dalam memenuhi tanggung jawab dan komitmen mereka sebagai guru BK khususnya dan sebagai konselor, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Nah, untuk mengatasi kejenuhan tersebut, inilah kenapa guru BK itu melakukan coping guru BK. Yaitu berupa mengembangkan spiritualitas coping. Tuh. Ya, itu tadi penjelasan dari kami. Selebihnya kami tutup sampai di sini. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.